Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aznita Kusmalekondoa dari Prodi PPSI Universitas Safarina Kota Pematang Siantar. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester. Yuk, mari kita simak. Jelaskan landasan historis pendidikan kewarganegaraan dan jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Kemudian secara yuridis, landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional, antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar. Jelaskan konsep wawasan Nusantara menurut para ahli dan jelaskan konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menurut para ahli. 1. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan. Kemudian kedua, menurut Sumarsono, wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap stratata di seluruh wilayah negara. Kemudian yang ketiga, menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut saya pribadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa terhadap diri ataupun lingkungan yang beragam serta bernilai strategis dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan gagasan geopolitik bangsa Indonesia menurut ajaran Pancasila dan jelaskan pelaksanaan geopolitik negara Indonesia baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Menurut ajaran Pancasila, geopolitik Indonesia telah ada sebelum Indonesia terbentuk. Di dalam geopolitik ini, membicarakan strategi Indonesia dalam mempertahankan keindonesiaannya dalam segala aspek dengan tujuan negara atau cita-cita bangsa, serta berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Adapun pelaksanaan geopolitik negara Indonesia secara politik yaitu pelaksanaan kehidupan politik diatur di dalam undang-undang. Kemudian, kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, kita juga harus mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk menumbuhkan sikap persatuan. Kemudian, secara ekonomi, wilayah Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dan di mana pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah serta pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. Kemudian secara sosial budaya, kita harus bisa mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda dari segala segi. Kemudian juga harus bisa mengembangkan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia. Jelaskan beberapa wujud ketahanan nasional dan jelaskan cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia. Beberapa wujud ketahanan nasional yaitu 1. Dengan cinta tanah air. Artinya, mencintai tanah air dengan cara mengimplementasikan rasa memiliki dan memelihara tanah air Indonesia. Kedua, rela berkorban. Misalnya dengan mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian ketiga, sadar berbangsa dan bernegara dengan cara mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada seperti norma-norma dan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita harus yakin bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia.
Kemudian juga memiliki kemampuan sosial seperti bekerja sama dalam menjaga kebinekaan sesama warga negara Indonesia. Kemudian, cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memperkuat karakter kita sebagai generasi muda. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum yang berlaku. Kemudian meningkatkan kerjasama luar negeri, dan terakhir adanya geopolitik. Jelaskan mengapa konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan belaka, dan berikan 2 contoh yang mewujudkan integrasi nasional. Konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan belaka. Mengapa? Karena konsep ini sangat berkaitan dengan perbedaan dan cara mengatasinya, atau dengan kata lain, integrasi nasional bisa menggambarkan proses persatuan perbedaan dalam suatu negara. Adapun contoh integrasi nasional, misalnya dalam lingkungan keluarga, dengan saling membantu antar sesama anggota keluarga. Kemudian contoh lain dalam lingkungan kampus, misalnya dengan menaati peraturan yang ada di dalam kampus. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.